Shalom, selamat pagi Jemaat Mount Olive Family. Bersyukur sekali pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita kembali beribadah secara online ini. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati, pikiran kita. Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Karena itu sungguh-sungguh mari kita siapkan hati, siapkan pikiran kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, hari yang baru Kau berikan untuk kami. Terima kasih untuk semuanya yang sudah Kau perbuat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau tak henti-hentinya mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang begitu baik, Tuhan Yesus yang begitu baik, yang selalu mengasihi setiap kami. Kasih-Mu sungguh begitu besar atas kami Tuhan. Karena itu Bapa, biar pagi hari ini kami sungguh-sungguh datang ke hadirat-Mu. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau mengucap syukur atas kasih-Mu yang sungguh tak terukur Tuhan. Karena Engkau yang rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tiada bandingannya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu yang sungguh begitu sempurna dalam setiap kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang sungguh baik. Karena itu kami mau memuji-Mu. Karena itu kami mau menyembah-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak untuk terima segala pujian. Semua sembah, semua pujian bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus Allah yang baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dari awal kita naikkan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik.
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari beri pujian buat Dia, mari sembah Dia, Yesus Tuhan dan Raja. Beri pujian, beri sembah untuk Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagimu, hanya bagi namamu Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu sempurna untuk setiap kami. Sungguh tiada terukur, sungguh tiada bandingannya Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Sebab itu Engkau layak untuk terima segala pujian, layak untuk terima segala sembah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu sempurna Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur. Kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang begitu baik, Allah yang begitu sempurna untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami Bapa, untuk kami setiap hari selalu memuji Engkau, untuk kami setiap hari menyembah nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lebih-lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu, bagi kasih-Mu yang begitu melimpah untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, sungguh kasih Tuhan tiada bandingannya. Tak terlukiskan perbuatan-Mu Tuhan, tak terselami pemikiran-Mu, karena Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Tak terlukiskan perbuatan-Mu, tak terselami pemikiran-Mu, karena Kau Tuhan di atas segalanya, Maha besar tiada bandingannya. Tak terlukiskan perbuatan-Mu, tak terselami pemikiran-Mu, karena Kau Tuhan di atas segalanya, Maha besar tiada bandingannya. Yesus perkasa yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Tak terlukiskan perbuatan-Mu, tak terselami pemikiran-Mu, karena Kau Tuhan di atas segalanya, Maha besar tiada bandingannya. Yesus perkasa yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorai
kasih-Mu sungguh hebat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, sungguh-sungguh saat pagi hari ini kita siapkan hati kita, siapkan seluruh kehidupan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya biar kita masih mau memuji Dia, karena sungguh tak terukur kasih-Mu Tuhan. Engkau yang telah mati menggantikan kami semua. Engkau mencurahkan darah-Mu untuk menebus setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hati. Layaklah Engkau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari sama-sama kita katakan, tak terukur kasih-Mu Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan
Engkaulah yang memungkinkan segala hal yang boleh kami lalui di dalam hidup ini Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Engkaulah yang patut dan layak untuk kami tinggikan dan kami sembah di dalam seluruh aspek hidup kami. Dan hanya oleh karena Engkaulah kami boleh ada sebagaimana kami ada seperti pada siang hari ini. Untuk itu Tuhan, kalau kami masih Kau beri kesempatan untuk kami beribadah atau berbakti di dalam kebaktian online ini pun kami sungguh sangat bersyukur kepadamu. Sebab tidak setiap orang bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Maka dari itu Bapa, ajar kami terus untuk kami semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi, untuk kami semakin mengasihi Engkau dengan kasih yang benar. Sungguh-sungguh kami mempersembahkan seluruh tubuh jiwa roh kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan untuk itu Bapa, kiranya Engkau yang memberkati untuk pemberitaan firman yang sebentar akan kami sampaikan. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diberitakan, dan bukan hal yang lain. Maka sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, biar Engkau sendiri yang berkata-kata lewat dia kepada seluruh jemaat yang mendengarkan di rumah mereka masing-masing. Berkati juga setiap mereka, urapi mereka Tuhan. Sekalipun hamba tidak bisa melihat wajah setiap jemaat-Mu, tetapi Engkau mengenal mereka. Engkau sendiri yang terus melawat kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami sungguh sangat bersyukur kepadamu. Dan demi nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Ya, shalom saudara-saudara sekalian. Saudara yang ada di rumah masing-masing, bersyukur sekalipun masih belum bisa ke gereja, tetapi tetap kita bisa berjumpa lewat online ini. Saudara bisa melihat saya, tetapi saya tidak bisa melihat saudara. Khususnya hanya petugas-petugas yang ada di gereja ini, beberapa orang saja yang ada. Ya, kalau kita mendengar berita saudara, maka sebenarnya sejak tanggal 5 Juni yang lalu sudah diperbolehkan untuk mengadakan ibadah, baik di gereja, di masjid, bagi orang-orang muslim, di gereja bagi orang-orang Kristen seperti kita, di wihara bagi orang-orang Buddha, di pura bagi orang Hindu, kemudian di tempat-tempat yang lain sesuai dengan agama mereka masing-masing. Tetapi saudara mungkin berpikir, kenapa kok gereja kita masih online? Apakah takut? Tapi kita tetap sebagai jemaat yang ada di dalam wadah GBI, kita mengikuti aturan dari pusat bahwa kita tetap mengadakan ibadah online ini. Bahkan saya sudah berbincang-bincang dengan beberapa orang, mungkin kita juga mulai baru bulan Juli, tapi itu pun masih melihat sikon yang ada. Kita nggak tahu saudara, karena virus ini virus yang tidak kelihatan, dan virus ini pasti ada lah, di udara juga ada, dan bagi orang-orang yang terpapar pun ada yang tidak ada gejala-gejala, dan itu yang mengerikan. Sebab kalau kita mendengar banyak hal, terakhir mendengar bahwa kelompok ada gereja yang ada di satu daerah, mereka rapat untuk mereka mengadakan ibadah online, memulai, ini sudah beberapa waktu yang lalu, mereka terpapar. Nah, kita kan nggak bisa untuk secepatnya mengambil tindakan. Oh iya dah, ke gereja aja, toh gereja kita cukup lebar dan jemaat kita juga nggak penuh-penuh banget, jadi kan bisa ada leluasa duduknya jauh. Tetapi nggak semudah itu saudara. Saya selaku gembala, demikian juga pengurus, bertanggung jawab untuk keselamatan saudara-saudara.
kita akan belajar, kita akan benar-benar supaya mengerti, supaya kita ini nggak sampai terpapar. Nanti kalau ada satu, misalnya pas kita sudah mengadakan ibadah di gereja, ada satu yang terpapar, semua segereja harus mengalami pemeriksaan. Bukan itu saja, ketemu siapa, itu akan merembet, akan banyak orang, melibatkan banyak orang. Nah, maka dari itu, demi keselamatan kita bersama, bukan kita tidak beriman, itu jangan disamakan iman kepada Kristus dengan virus yang sedang ada. Itu tidak bisa disamakan, saudara. Sebab bagaimanapun virus itu, sekalipun banyak orang mau berkata, berdoa, usir dalam nama Yesus, dengan apapun juga, sampai ada yang ngomong dengan bahasa roh, tetapi kita harus punya hikmat, saudara. Virus itu tidak kelihatan, dan kita sebagai orang beriman, iman kita adalah iman penurutan kepada kehendak Allah. Kita nurut kepada kehendak Allah, bukan kita takut virus, tetapi Tuhan memberikan kita hikmat, akal budi, kebijaksanaan, supaya kita dapat waspada dengan segala yang ada di sekitar kita. Saya aja sudah 3 bulan, ya 3 bulan, sejak bulan Maret pertengahan, tanggal 15 masih ibadah. Setelah itu sampai April, Mei, Juni, saya hampir 3 bulan udah enggak kemana-mana, kecuali ke tempat-tempat yang penting, seperti misalnya ke gereja gitu. Ya paling mampir sebentar di beli buah gitu aja, itu aja di fruit market ya, enggak ke pasar Kopro. Itu ke pasar Kopro udah 3 bulan enggak pergi. Tapi ya enggak apa-apa tuh, enggak apa-apa, kan masih ada aja, bisa beli. Tukang sayur aja ada yang nolongin, beli apa ke Kopro juga ada yang nolongin. Yang ada di gereja masih suka ke Kopro, saya masih bisa titip dia. Dan pokoknya semua Tuhan juga atur. Mereka yang masih muda-muda, kalau saya kan sudah lansia, jadi harus lebih berhati-hati. Demikian juga nanti kalau misalnya sudah boleh beribadah ke gereja, itu tetap hati-hati, apalagi lansia. Kalau pemerintah berkata lansia nggak boleh, anak-anak nggak boleh, cuma jemaat tok. Nah, anak-anak di rumah sama siapa? Ya, kan harus sama maminya. Nah, kalau lansia nggak boleh ya nggak apa-apa di rumah. Tapi kalau lansia-lansia yang gaplek, nggak bisa ngikuti dengan online, mereka tambah nggak bisa mendengarkan firman Tuhan. Makanya untuk sementara lebih baik secara online ini semua jemaat bisa ikut. Amin. Ya, kita bersyukur di tengah-tengah keberadaan kita seperti ini, tetap kita bisa menjalin hubungan dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar di dalam ibadah online, tetapi di rumah banyak waktu. Kalau biasanya hari-hari biasa seperti sebelum ada wabah virus ini, saudara selalu berkata, gak ada waktu bukan? Sibuk yang kerja dari pagi sampai pulang malam, sibuk terus. Nah, sekarang kita banyak waktu untuk kita apa? Membenahi kehidupan rohani kita di rumah. Kita bisa baca firman dengan lebih banyak lagi. Kita bisa berdoa dan kita bisa belajar kebenaran. Lewat YouTube juga kita bisa dengar firman dan kita bisa baca. Lewat buku-buku renungan juga kita baca. Tetapi sudah barang tentu kita harus, kalau mendengar, kalau membaca, pilih yang bisa membawa kita semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Sebab sekarang pengajaran bermacam-macam. Jangan kita salah di dalam kita mengiring Yesus. Yesus yang saya akan ingatkan, Yesus tidak pernah berjanji untuk menjamin kehidupan saudara di dunia ini dengan aman, dengan tenang. Sebab dikatakan bahwa akhir zaman ini akan
masa-masa ini akan lebih sulit lagi. Demikian juga banyak kejahatan di mana-mana, banyak penyakit di mana-mana. Apakah Yesus nggak sayang kita? Sayang. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Itu janji Tuhan. Dan Yesus mau selalu ada bersama dengan kita. Asal kita mempersilahkan Dia untuk sungguh-sungguh menguasai hidup kita. Dan sudah barang tentu kalau Yesus menguasai hidup kita, kita akan menjadi pelaku firman. Kita pasti akan mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita akan tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun dunia tidak bertambah baik, tetapi iman kita tetap oke di dalam Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tentram aman di bumi. Bahkan Dia hanya berkata bahwa di dunia ini kita hanya sementara. Tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Sekalipun sekaya apapun saudara, sepinter apapun saudara, secantik, seganteng apapun saudara, tetapi tetap bahwa tidak ada yang kekal. Ya, pernah nggak dikirimin foto beberapa waktu yang lalu di grup Umas? Demikian juga grup keluarga kami. Keluarga saya ngirimin foto suami istri masih muda, cantik, ganteng. Terus kemudian berubah jadi tua. Ada yang nangis, ada yang tetap senyum. Menyadari keberadaannya bahwa di dunia ini semua berubah. Saudara yang cantik sekarang, yang masih muda, nanti tua pasti keriput. Enggak peot sudah bersyukur, tapi keriput itu pasti ada. Rambut beruban itu pasti. Yang masih muda-muda pun kalau saya melihat sekarang masih 20-an, 30-an, rambutnya udah pada putih. Nah, itulah di dunia. Tidak ada yang kekal. Semua bisa berubah. Semua bisa berubah. Nah, tetapi iman kita, kesetiaan kita kepada Tuhan berubah semakin mendalami akan kebenaran firman. Semakin mengasihi Tuhan, semakin kita berubah di dalam kehidupan kita, kita cocokkan dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau meneladani Kristus seutuhnya, sebab hanya itulah yang bisa menjadi pokok di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Panutan sehingga kita bisa diterima di kemah abadi nanti. Sebuah ayat yang akan kita baca bersama pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saya ulang sekali lagi, saudara. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Semua orang dihakimi. Saudara jangan pernah berkata kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saudara tidak dihakimi. Kita semua orang yang pernah hidup di dunia ini, semua dihakimi oleh Tuhan tanpa memandang muka. Nanti di pengadilan terakhir, Tuhan akan tunjukkan semua kehidupan kita masing-masing, dari kita bayi sampai kita mati. Semua akan nyata dan tidak ada yang bisa ditutupi. Saudara hanya berpikir, saudara hanya ada di dalam hati, semua akan kelihatan di hadapan mata Tuhan, yaitu hakim yang adil itu. Dan dikatakan bahwa kalau Dia menghakimi semua orang tanpa memandang muka, maka apa yang harus kita lakukan?
hendaklah kamu hidup di dalam ketakutan selama menumpang di dunia ini. Hidup dalam ketakutan. Maksud di sini bukan ketakutan kita seperti maling yang takut ditangkap, tetapi takut yang kudus, takut kepada Tuhan dengan benar, takut yang kita menghormati, kita benar-benar mengagumi Dia, menghormati Dia, sebab Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Dan kalau kita takut kepada Tuhan, maka kita akan berusaha agar supaya hidup ini kita cocokkan dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Acap kali sudah dikatakan lewat mimbar ini bahwa kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Dan itu memang ya dan amin. Kalau kita takut kepada Tuhan, kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, pasti kita akan meneladani Kristus seutuhnya. Bukan meneladani dengan secara lahiriah. Orang yang para pria, bapak-bapak, rambutnya akan dipanjangin. Bukan seperti itu. Memakai jubah seperti orang Timur Tengah juga bukan seperti itu. Nanti akan kelihatan aneh. Tetap pakaian yang rapi seperti yang saudara-saudara suka pakai. Tetapi kita meneladani karakter daripada Kristus. Itu harga mati. Tidak bisa ditawar. Kalau ayat yang di atas mengatakan, mulai yang ayat yang ke-15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Acap kali waktu saya bertemu dengan orang-orang, ada mereka yang berkata, bagaimana harus hidup kudus? Kan saya masih hidup di dunia ini. Benar saudara, itu proses kehidupan kita. Proses bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Pada waktu kita baru percaya kepada Tuhan Yesus, kita masih belum mengerti akan kebenaran firman dengan banyak. Kita harus cuman percaya bahwa Yesus Juru Selamat itu baik, itu benar. Tetapi di dalam langkah iman kita, semakin kita percaya, semakin kita akan bertumbuh lewat kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu selalu disarankan, kita harus membaca firman Tuhan setiap hari. Dan bahkan kita jangan nyomot-nyomot ayat yang kita suka, tetapi kita belajar lewat setiap perikop, lewat setiap pasal, supaya kita mengerti akan isi kebenaran firman Tuhan. Dan dengan kita membaca ayat-ayat firman Tuhan, membaca Alkitab ini secara rutin, kita mendengarkan khotbah-khotbah yang baik, yang benar, yang meningkatkan iman kita untuk membawa kita semakin hidup di dalam kesucian Tuhan. Itu akan membuat kita semakin mengerti dan kita akan hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Tidak seperti kebanyakan orang yang lain. Jangan kita berpikir, aku masih muda kan, aku harus mengikuti arus dunia. Ya, terbatas saudara. Yang benar, yang baik kita bisa ikutin. Kita mau ikut misalnya klub untuk kita olahraga, tidak salah. Tetapi tetap dimanapun kita berada, tunjukkan keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang berbeda dengan mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan terus belajar hidup di dalam kekudusan itu. Hidup di dalam kekudusan bukan berarti kalau dulu kita nyolong sekarang enggak, dulu kita korupsi sekarang enggak, dulu kita suka bohong sekarang enggak. Bukan cuma itu saudara, itu memang kita harus sudah tinggalkan. Dan banyak orang yang tidak percaya Kristus, tidak percaya Tuhan Yesus, mereka juga hidupnya baik kok, enggak nyolong, enggak bohong, dan bahkan mereka juga suka memberikan persembahan. Tetapi kita lebih daripada itu, yaitu karakter kita, watak kita. Itu yang harus kita terus-menerus perbaharui, benahi di dalam karakter kita ini. Hati kita
pikiran kita, itu yang terus-menerus kita perbaharui di dalam hidup kita. Dengan cara apa? Kita belajar karakternya Tuhan. 9 buah roh itu luar biasa. Kita harus bisa mengeluarkan atau nyata di dalam hidup kita, di dalam ke-9 buah roh itu. Itulah karakter Kristus yang harus kita turuti di dalam hidup kita. Jangan kita terpancing dengan perkara-perkara yang lain, tetapi kita fokus kepada Kristus. Kita hidup di dalam dunia, tetapi kita bukan milik dunia. Bahkan Tuhan Yesus berkata bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Rasul Petrus juga berkata, kita warga kerajaan Allah. Demikian juga Rasul Paulus juga berkata, kita ada di dunia, tetapi kita bukan warga dunia, tetapi kita warga kerajaan Allah. Di samping itu kita hidup di Indonesia, ya kita warga Indonesia. Tetapi tunjukkan bahwa kita juga warga kerajaan Allah, sehingga kita beda dengan orang yang lain. Nah, di dalam ayat yang lain Tuhan Yesus juga berkata, di dalam Injil Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna. Waduh, lebih susah lagi ya. Ini yang ngomong Tuhan Yesus. Jadi saya pun belajar. Saya sampai sekarang belum sempurna, saudara. Saya juga terus berjuang supaya saya bisa sempurna. Sekalipun kita tahu bahwa kesempurnaan kita masing-masing tidak sama, tetapi kita harus berjuang sebab Tuhan tahu juga akan kemampuan dan kekuatan kita. Tuhan tidak pernah menargetkan kita seperti targetnya Bapa. Bapa sempurna, tidak pernah mengenal dosa. Bapa agung mulia, kudus, tak bercacat, tak bercela. Kita mungkin gak sampai seperti itu, tetapi kita berusaha, berjuang untuk kita bisa menggapai kesempurnaan itu. Dan sudah barang tentu perjuangan kita bukan 1-2 hari, tetapi seumur hidup kita. Saya bersyukur kalau saya menyampaikan renungan-renungan pagi yang tiap hari saudara-saudara bisa baca di WhatsApp, baik yang di grup apapun dari gereja juga mengirimkan. Ada beberapa yang komentar saya secara japri berkata, susah Bu, tapi saya mau berjuang. Iya, kita berjuang bersama-sama. Saya berkata demikian. Memang gak bisa seperti kita membalik tangan, tetapi itu perlu perjuangan. Dan saya katakan, hari ini kita bisa. Acap kali saya berkata demikian kan. Hari ini kita bisa, belum tentu besok kita bisa gol lagi dalam hal itu. Tetapi jangan putus asa. Saya kalau sudah kalah, sepertinya saya tidak berhasil apa yang saya rindukan hari itu untuk saya meneladani Kristus. Saya seringkali saya nangis di bawah kaki Tuhan. Saya katakan, Tuhan, Engkau tahu hatiku. Aku kepingin terus untuk dapat menyenangkan hatimu. Aku ingin memiliki karaktermu. Ini loh kekurangan saya. Ini kelemahan saya Tuhan. Biar ini saya bisa menang terus. Bukan cuma hari ini, tetapi seterusnya saya menang. Kita kan punya keinginan hati masing-masing. Tetapi kita akan satu demi satu kita serahkan sama Tuhan. Dan dengan ketulusan kita minta, Tuhan pasti akan memberikan kemampuan kepada kita lewat Roh Kudus-Nya yang tiap hari mau memenuhi hidup kita. Bahwa Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus itu bukan setahun sekali, saudara. Bukan seperti minggu lalu misalnya kita memperingati pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Tidak, tapi setiap hari, setiap saat kita bisa minta supaya Roh Kudus itu selalu memenuhi hidup kita. Sehingga kita bertemu dengan orang, kita bekerja, kita melakukan apapun juga, kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus itu. Sehingga seluruh hidup kita dapat memuliakan Tuhan. Nah, saudara, saya katakan, tadi ayat yang terakhir mengatakan kita harus hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kita semua harus sadar, saudara, bahwa kita ada di dunia ini sementara. Ya enggak?
Ada yang sampai selama-lamanya. Saya berkata tidak ada. Saya acap kali katakan Chairil Anwar, dia memiliki satu sajak. Dia berkata, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tetapi dia mati muda, belum sampai 50 tahun, dia sudah mati. Meskipun dia punya kerinduan, punya hidup 1000 tahun. Tapi nggak ada manusia yang hidup sampai 1000 tahun. Metusalah aja yang manusia paling tua hidupnya di dunia ini cuman 963 kalau nggak salah. Nah, nggak ada. Setelah itu makin berkurang sampai akhirnya 120. Dan sekarang kalau umur 120 itu langka. Saudara kalau ke rumah duka atau ke kuburan, kalau lagi ngubur jemaat, kalau sudah selesai, saya itu suka jalan, lihat-lihat kuburan yang lain. Ada yang masih baru lahir meninggal, karena tanggalnya sama. Ada yang 1 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20, ada yang tua memang sampai 90 tahun. Tetapi ternyata yang muda, yang bayi pun bisa meninggal dunia. Maka dari itu kita harus tahu bahwa kita di dunia ini cuma menumpang, saudara. Orang Jawa itu kalimat yang seringkali orang Jawa katakan itu sangat terkesan. Neng donyo cumeng mampir ngombe, ya. Di dunia cuma mampir minum. Saya setiap kali berkata, minum itu cepet, saudara. Kecuali saudara minum es campur atau es teler gitu ya, itu bisa setengah jam sambil ngobrol. Tetapi kalau kita haus, kita minum air putih, glek, udah selesai. Apalagi cowok-cowok ya, kalau minum 1 botol pun lagi haus, cepet banget gitu, habis. Nah, jadi itulah hidup di dunia, sekejap. Firman Tuhan juga berkata, hidup di dunia itu cuman sebatas bunga rumput yang paginya berkembang, paginya seger, sorenya layu, dan sudah tidak ada lagi. Bahkan surat Yakobus lebih lagi berkata, seperti uap, sekarang ada, terus kena angin, cepet banget. Berarti singkat banget. Maka dari itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menyadari kalau hidup kita singkat. Mari kita menggunakan waktu yang ada ini dengan benar. Yang bekerja dengan benar. Saya acap kali ketemu mereka yang sudah tidak PSBB lagi kan, sudah dibuka. Ada yang masih bisa 1 hari masuk, 1 hari enggak. Tetapi rata-rata yang sudah tiap hari masuk, saya tetap berkata, yang telepon, yang WA, yang ketemu, ada yang ke rumah juga. Saya bilang, hati-hati ya, jangan terlalu dekat sama orang. Bukan kita curiga, tapi kita jaga diri kita. Kita juga jangan gampang, oh udah enak, sudah PSBB sudah gak ada, sekarang new normal. Nah, hati-hati. Kita harus tetap pakai masker, tetap harus cuci tangan sesering mungkin. Dan kalau dari dulu waktu masih kecil kan selalu diajarin kan cuci tangan. Mau makan cuci tangan. Bukan kita seperti orang Farisi, enggak. Tetapi kita dari pergi itu debu itu kotor, banyak virus, banyak bakteri. Saya selalu diajarin dulu kalau pulang sekolah mesti semua ganti. Enggak boleh, itu mesti dicuci, enggak dipakai lagi. Terus mesti cuci tangan, cuci kaki, ganti baju rumah, gitu kan. Dari kecil kan sudah diajarin seperti itu. Jangan dari sekolah, dari mana, bajunya masih itu, masuk kamar, tidur di kasur. Aduh, capek deh kalau gitu. Kesian mamahnya yang bersih-bersih. Nah, maka dari itu kita belajar, saudara. Kita harus menjaga kesehatan dan kebersihan kita masing-masing. Itu bukan merupakan beban, tetapi itu harus menjadi satu udah kita tuh seperti itu gitu loh. Jadi kita dapat enjoy aja.
cuci tangan, dan jangan sementara ini jangan jabatan tangan dulu, jangan cipika-cipiki dulu. Bukan kita curiga sama mereka, tetapi jangan sampai kita yang mungkin ada virus cuma kita tidak menunjukkan gejala, kita cipika-cipiki sama yang lain, kita salaman, karena dengan salaman itu kita juga bisa menularkan. Kita hati-hati. Nah, kembali kepada firman Tuhan, hati-hati di dalam hidup ini. Kalau Tuhan berkata supaya kita menjaga kekudusan hidup kita, kita akan tetap menjaga kekudusan hidup kita, karena kita tahu kita menumpang di bumi ini. Di bumi ini bukan tempat yang selama-lamanya, bukan tempat yang kekal bagi kita, tetapi Dia sudah menyediakan tempat yang kekal bagi kita. Di sana tidak ada tangis dan kertak gigi. Sebagai orang percaya, biar kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan, benar-benar mau meneladani Tuhan di dalam hidup kita seutuhnya, agar supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita, dan kita akan menghargai apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan 2000 tahun yang lalu di atas bukit Golgota, bahwa Dia mati untuk menebus dosa kita. Dikatakan di dalam ayat yang seterusnya juga bahwa kita sudah ditebus dengan cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dan pagi ini seperti sudah saya umumkan hari Minggu yang lalu, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing sudah sedia perjamuan kudus. Roti apa saja, anggur, mau anggur kalau punya nggak apa-apa, mau teh boleh, mau Fanta, mau Coca-Cola boleh, mau air putih juga nggak apa-apa. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Itu bukti bahwa kita ditebus, bukan dengan cara yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah Kristus, dengan tubuhnya yang hancur dan darahnya tercurah. Sebentar kita akan makan bersama dan minum bersama, untuk kita boleh mendapatkan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus yang menyuruh itu, supaya kita seringkali melakukan hal itu. Kita mau supaya kita tetap ada persekutuan dengan Tuhan, dan Tuhan juga rindu selalu bisa bersekutu dengan kita. Untuk itu kita akan belajar terus seperti firman Tuhan yang sudah saya sampaikan, belajar hidup di dalam kekudusan, supaya kita berhati-hati bahwa hidup di dunia ini sementara. Amin. Buat firman Tuhan, kita mempersiapkan roti dan anggur kita masing-masing. Haleluya.
lagi katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Semua saudara yang di rumah bantu berdiri bersama-sama menyiapkan roti dan anggur, di mana kita akan bersekutu bersama-sama di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Tak terukur dengan sungguh nyanyikan pujian, tidak terukur kasih Yesus di dalam hidup kita. Dia mati di atas kayu salib menggantikan segala dosa kita, menggantikan kita yang harusnya mati di dalam api neraka itu. Dia menggantikan, biar kita jadikan dia segala-galanya di dalam hidup ini. Kita mau terus memuji dia, menyembah dia lewat seluruh hidup kita. Bukan kalau kita di gereja atau kita berdoa, tetapi di dalam setiap gerak langkah kita, di dalam setiap aktivitas kita, kita mau memuji dan menyembah dia, supaya dialah yang nyata di dalam hidup kita. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Kita mau bersatu di dalam doa sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Firman-Mu sudah hamba sampaikan, dan biar Engkau sendiri yang terus berkata-kata kepada kami semua, menyadarkan kami bahwa kami hidup di dunia ini hanya menumpang, hanya sementara. Maka dari itu biar kami terus mengejar kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, hidup di dalam kekudusan-Mu, supaya hidup kami dapat menjadi teladan dimanapun kami berada. Mampukan kami dan tolonglah kami Tuhan. Ampuni kalau hari-hari yang lewat masih banyak kekurangan yang ada di dalam hidup kami, tetapi kami mau terus berusaha supaya hidup ini dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Tolong kuatkan mereka. Berkati dan siapkan kami untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami harus menghormati Engkau, menghargai Engkau lewat seluruh hidup ini. Kau sudah memberikan segala-galanya bagi kami dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tubuh-Mu yang hancur, darah-Mu yang tercurah, itu bukti kasih yang tiada taranya, yang kami dapatkan hanya di dalam Engkau. Tidak ada kasih yang lebih sempurna dari kasih-Mu. Kasih yang sungguh-sungguh rela berkorban untuk keselamatan kami semua. Dan Engkau akan terus memperbaharui hidup kami Tuhan. Kami tetap dapat mengerti di dalam hidup ini bahwa kami bisa seperti ini pun oleh karena kasih-Mu. Sehingga ajar kami untuk menghormati dan menghargai Engkau di dalam seluruh aspek hidup kami. Terima kasih Bapa. Siapkan kami sekarang untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Roti yang menunjuk kepada tubuh Kristus dan cawan anggur yang menunjuk kepada darah Kristus. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang akan menurunkan berkat-Mu atas roti dan anggur yang kami pegang bersama-sama ini. Berkat di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah atas roti dan anggur ini.
Dan kami mau makan dan minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh Tuhan hancur karena dosa kita. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih. Kita angkat cawan anggur ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, darahnya tercurah untuk menebus dosa kita. Darah yang suci itu, yang hanya oleh karena darahnya kita diselamatkan. Haleluya. Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Kita sembah Dia. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih-Mu yang kekal. Terima kasih. Engkau yang selamat menyampaikan kami.
segenap hidup ini. Kami hanya serahkan di dalam tangan-Mu. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Kami rindu untuk memuliakan Engkau sepanjang hidup ini. Sadarkan kami hanya menumpang di dunia ini Tuhan, sehingga kami boleh belajar mengarahkan hati pikiran kami, roh jiwa tubuh kami memandang kepada-Mu, menurut akan kehendak-Mu Tuhan. Semakin kami boleh mengerti akan rencana dan kehendak-Mu di zaman yang semakin sulit ini, di mana Engkau tidak lama lagi akan datang kembali. Tolong kami semua. Terima kasih. Satu hal yang kami rindukan, menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, itu yang kami rindukan dalam hidup ini. Terima kasih. Haleluya. Hanya untuk menyenangkan Engkau, itulah kerinduan yang terdalam di dalam hati kami. Menyenangkan-Mu, inilah kerinduan dari hati kami yang paling dalam. Bentuklah hati ini, benar Tuhan, bentuk hidup kami terus menerus jadi bencana untuk hormat-Mu. Inilah kerinduan setiap kami, anak-anak-Mu dari Mount Holy Family ini. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Ketulusan kami di dalam kami menaikkan lagu ini, pujian ini, kiranya keluar dari dasar hati kami yang paling dalam. Bentuk hidup kami supaya kami layak di hadapan-Mu, sehingga kami dapat memuliakan Engkau dimanapun kami berada, dan hidup ini bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan,
mereka yang di rumah masing-masing yang sedang mengikuti online ini. Engkau mengenal setiap pribadi. Tolong mereka, kuatkan mereka, berkati mereka, supaya mereka tetap hidup seturut dengan kehendak-Mu, dan mereka tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Mereka tetap sehat. Mereka bahkan terus mengasihi Tuhan di dalam sisa umur hidup ini. Bersama-sama dengan kami semua, kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga beberapa yang sakit bagi mereka. Kuatkan mereka terus, untuk mereka tetap setia mengasihi Tuhan, mengiring Tuhan. Berkati Tuhan untuk apa yang dilakukan oleh gereja-Mu, menjadi berkat bagi lingkungan kami. Beberapa waktu ke depan kami kembali akan membagikan sembako bagi lingkungan kami. Kalau beberapa waktu lalu sudah kami mulai, demikian juga kami tetap bisa menyalurkan kepada seluruh jemaat Tuhan yang membutuhkan. Dan kiranya gereja ini menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati Tuhan untuk anak-anak-Mu yang ada di dalam kekurangan. Mereka boleh tetap setia kepada Tuhan. Dan kami boleh saling bergandengan tangan untuk kami boleh saling mengasihi dan terlebih mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu, biar Engkau terus yang campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu semua. Terpuji nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dan sekarang saudara, terimalah berkat rahmat yang datang dari Allah Bapa kita, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu nyata di dalam kehidupan saudara-saudara, mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, amin saudara. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah dengan rajin mempersembahkan baik untuk kebutuhan gereja, demikian juga diakonia, misi, dan juga yang lain. Tuhan memberkati semua apa yang saudara lakukan tidak sia-sia. Dan bagi saudara-saudara yang belum bisa pun tetap setia kepada Tuhan. Sebab itulah kunci di mana kita nanti bisa bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita mau terus saling berubah. Kita berubah menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Tuhan memberkati semua. Puji Tuhan.